seandainya nanti ada yang mengatasnamakan perwakilan dari Blora, akan saya tuntut secara pidana karena saya sebagai pemegang hak suara tidak pernah memberikan mandat. Sikapi dengan ex-ketua DPC Demokrat Blora yang ikuti KLB, komentarin jenengan gimana ya? Kalau terkait ex-ketua DPC Blora itu karena itu pribadi masing-masing ya. Saya tidak mau membicarakan terkait dia alasan beliau mengikuti KLB. Cuman sebagai kader saya pun merasa sangat kecewa sekali dengan apa yang dilakukan oleh Pak Bambang, karena itu termasuk mencoret nama baik beliau sendiri, termasuk kader yang sudah lama di Demokrat. Beliau adalah senior saya yang jauh di atas saya, bahkan dari Partai Demokrat beliau bisa duduk sebagai ketua anggota DPRD. Menurut saya itu adalah hal yang sangat-sangat tidak pantas terkait etika politik ataupun etika kita sebagai manusia biasa dan masyarakat. Terkait kekecewaan dari Pak Bambang yang tidak mendapatkan rekom saat pilkada kemarin dari Demokrat. Kalau rekom terkait pilkada kemarin, Partai Demokrat sangat terbuka untuk siapapun, termasuk Pak Bambang, dalam mencalonkan diri untuk menjadi calon kepala daerah. Tapi di situ kan ada proses yang harus dilalui, ada administrasi, dan beliau sampai pertengahan tidak bisa melengkapi administrasi tersebut. Seperti apa? Itu detailnya saya nggak bisa bicara karena bukan ranah saya. Yang saya tahu hanya secara administrasi beliau terkendala di tengah, jadi tidak bisa melanjutkan sampai selesai seperti itu. Kaitannya isu 600 juta itu gimana? Kalau itu saya tidak tahu karena saya sebagai anggota dewan juga kemarin baru, dan saya masuk di kepengurusan DPP juga baru 2020. Setelah Mas AHY jadi ketua umum, saya memang dimasukkan sebagai BPOKK di pusat. Jadi dari DPP belum tahu ya, artinya mahar 600 juta itu? Kalau saya pribadi, saya tidak tahu. Yang lebih tahu, yang perlu menjawab itu adalah DPP. Karena itu kewenangan DPP penuh, bukan kita sebagai anggota dewan. Ada di KSB pusat, kemudian ada di KSB provinsi. Pertimbangan mereka apa, saya tidak ada di dalam situ dan saya tidak bisa menjawab. Oke, terima kasih, Pak. Bahwa saya Teti Indarti selaku PLT DPC Kabupaten Blora tidak pernah memberikan mandat apapun, tidak memberikan mandat kepada siapapun kader Partai Demokrat Kabupaten Blora untuk menghadiri KLB di Serdang. Bahwa KLB di sana itu adalah tidak benar, KLB kok bodonglah, KLB dagelan lah di sana. Jadi kita teman-teman seluruh kader Partai Demokrat Kabupaten Blora ini tetap setia kepada Ketum AHY, setia kepada SBY, dan tunduk patuh terhadap Partai Demokrat. Ada langkah hukum apa, Bu? Ya, seandainya nanti ada yang mengatasnamakan perwakilan dari Blora, akan saya tuntut secara pidana karena saya sebagai pemegang hak suara tidak pernah memberikan mandat, tidak pernah mendelegasikan kepada pengurus untuk menghadiri KLB. Itu kan yang di kan banyak yang patah hati, sakit hati karena dia dapat rekom kalau Pak Bambang kan seperti itu. Nah kalau sendiri gimana melihat Pak Bambang yang dia sakit hati karena dia dapat rekom buat pilkada itu? Sakit hati itu kan dibikin sendiri. Sakit hati dibikin sendiri. Makanya saya bilang orang itu jangan mau enak
sudah menikmati fasilitas Partai Demokrat yang sedemikian rupa, ujung-ujungnya sakit hati, orang itu harus ngaca jadi bupati. Sekarang Partai Demokrat di Kabupaten Blora itu hanya 3 kursi, tidak bisa maju sebagai bupati. Di Partai Demokrat di Kabupaten Blora itu ada ketentuannya, 9 kursi yang harus berangkat, sedangkan Partai Demokrat 3. Nah, pada waktu itu Pak Bambang tidak bisa menyediakan 9. Mana yang mau dibawa mana? Waktu itu 9 kursi. Waktu itu kalau nggak salah itu Perindo sudah ada di Pak Bambang, terus pada akhirnya Perindo menganulir berikan ke pasangan Dwi Astuti Mesis sama Nah, Perindo ada berapa kursi? 1. Berarti berapa? 4 kursi. Sudah bisa kan 4 kursi? Tinggal Golkar waktu itu kalau nggak salah. Nah, kita runut dari ini ya. Sudah ada ininya, rekomnya kan belum ada. Ya, kita juga sebagai partai tidak mau spekulasi lah, tidak mau spekulasi. Kita nanti memberikan memberikan rekomendasi, tiba-tiba dagelan, bodong cuman 4, kan nanti bagaimana Partai Demokrat tidak bisa mengikuti kancah pilkada di kabupaten. Setidaknya itu kan dari kadernya sendiri. Ya, Setidaknya itu kan Pak Bambang dari kadernya sendiri. ya kader itu kan mengukur lah, kader itu kita mengukur, boleh siapapun boleh mau maju dari Partai Demokrat, karena kita partai yang terbuka. Nah, makanya kita harus mengukur diri. Kita berangkat itu dengan 9 kursi, sedangkan Partai Demokrat hanya 3 kursi. Untuk mahar Bu, kaitannya dengan mahar. Tidak ada mahar-mahar, itu mahar apa? Siapa itu? Tanya sama Bu Tuti itu. Nggak ada mahar itu. Nggak ada mahar. Nggak ada mahar. Kalau yang bilang Kalau ada mahar dan lain sebagainya, suruh membuktikan saja. Kalau memang ada transaksional di situ kan pasti ada kwitansi, ada ini. Nah, nanti kita bisa membuktikan. kalau betul itu ya masih sendiri yang seorang anaknya Pak Bambang. Kenapa? Masih setia dengan Ayu. Siapa? Tanyalah anaknya, mana anaknya? Ayu Ayo, sendiri gimana? ayo tanya anaknya, mana anaknya? Mana? Ayo anaknya. Mbak Teti, bagaimana dengan pengurus DPC yang hari ini tidak hadir? Kita evaluasi lah, kepengurusan DPC ini supaya solid kembali. Ya. Ya, kita Mbak Teti, evaluasi. ada batas waktu PLT ini sampai kapan? Artinya Ada di SK saya itu, saya harusnya menunjukkan SK ya. Ya. Oh ya. Yang ditunggu-tunggu itu Bu. Oh yang menunjukkan SK. SK saya itu. Jadi batas waktu PLT saya itu 1 tahun. 1 tahun ya. Tapi di SK 1 tahun, nanti teman-teman saya tunggu. Mas Yusuf gimana Mas? Oke, silakan. Kemarin mengikuti KLB, sedangkan dengan ini berada di posisi di mana nih Demokrat? Kalau saya berada di kubu AHY Pak, saya terus terang dari awal dulu kaitannya dengan sebelum munculnya KLB, jauh hari sebelum munculnya KLB ini saya udah berdiskusi panjang karena Bapak meyakini hal ini berbeda. Kalau saya memang meyakini bahwa saya berada di kubunya AHY. Sempat melarang Bapak buat KLB ke Deli Serdang Mas? Sempat apa? Melarang. Bapak. Karena itu udah teknis Mas ya, udah maksudnya saya komunikasi kan udah lama ya. Maksudnya udah beda kepentingan itu udah lama karena udah Bapak jalan sendiri, saya jalan sendiri. Kalau secara hubungan Keluarga. komunikasi gitu, masih baik. Kalau di rumah ya di rumah aja nggak mas. Iya. Dan ada ketanggungan ya Pak? Oh biasa Pak. Tapi memang sempat apa sih? Ada gesekan ya? Dikit-dikit nggak apa-apa lah. Tapi kan saya tahu diri. Gitu. Pernah membujuk Pak Bambang untuk ikut kembali ke sini ke kubu AHY gitu? Ya pernah. Pernah ya. Karena memang Bapak Bambang pribadi punya keyakinan sendiri. Saya pikir kalau itu hak masing-masing ya. Jadi Pak Bambang punya sendiri, kalau saya juga punya sendiri. Jadi itu sudah jalan masing-masing terkait dengan politik. Kalau DPC. Iyalah, karena yang punya hak suara itu, yang punya hak suara adalah ketua DPC. Nanti kalau misalnya ada mewakili ketua DPC Kabupaten Blora, sedangkan saya tidak memberikan
memberikan mandat atau memberikan kuasa kepada siapapun akan saya pidanakan. Pasti. Nah, nyatakan bahwa di Kabupaten Blora ini masih solid kepemimpinan AHY sebagai ketua umum yang sah. Jadi tidak ada yang KLB dagelan itu tidak ada. Upaya untuk membawa gerbong Partai Demokrat ke yang lebih bagus. Ya, kita berbenah struktural. Insya Allah nanti